Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Di sini saya dari kelompok 2. Saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan yang pertama untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu, baik aktiva, kewajiban, dan modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa perusahaan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pada apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan berdasarkan posisi laporan keuangan saat ini. Yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi kinerja manajemen. Selanjutnya yaitu mengenai tentang langkah atau prosedur analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data keuangan dan pendukung yang diperlukan secara lengkap, baik satu periode maupun beberapa periode. Yang kedua yaitu melakukan perhitungan menggunakan rumus tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti sehingga hasil yang diperoleh sesuai. Yang ketiga yaitu melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Yang keempat yaitu memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima yaitu membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Yang keenam yaitu memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan materi dari teman saya sebelumnya, yakni yang saya bahas, yakni mengenai metode analisis laporan keuangan. Nah, metode analisis laporan keuangan ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada analisis vertikal, yang mana analisis vertikal ini merupakan analisa yang digunakan terhadap satu periode laporan saja. Nah, analisis tersebut dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan di periode berikutnya. Kemudian ada analisis horizontal, yang mana analisis ini merupakan analisis yang digunakan untuk membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Nah, dari hasil analisis ini dapat diketahui perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode lainnya. Kemudian ada teknik analisa laporan keuangan. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan. Yakni analisis ini digunakan untuk membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Kemudian selanjutnya ada analisis tren. Dalam analisis ini biasanya menyatakan dalam presentasi tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode selanjutnya sehingga akan terlihat perubahan dari perusahaan itu, apakah mengalami perubahan naik, turun maupun tetap, serta beberapa besar perubahan tersebut dalam presentasi. Kemudian ada analisis presentase komponen. Nah, analisis ini digunakan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam laporan keuangan di neraca maupun laporan laba rugi. Kemudian ada analisis sumber dan penggunaan dana. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam satu periode. Kemudian selanjutnya ada analisis sumber dana penggunaan kas. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Selain itu, kas dalam suatu periode ini juga untuk mengetahui penyebab berubahnya jumlah uang kas dalam periode tertentu. Kemudian ada analisis rasio. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada di dalam satu laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Dan selanjutnya, teknik analisis laporan selanjutnya yakni analisis kredit.
merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak atau tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Kemudian ada analisis laba kotor. Analisis ini digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode satu ke periode berikutnya. Kemudian selanjutnya ada analisis titik pulang pokok atau impas atau BEP yang merupakan analisis untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk yang dilakukan perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, analisis ini untuk menentukan jumlah keuntungan pada perusahaan berbagai tingkat penjualan. Kemudian ada analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, analisis perbandingan laporan keuangan ini dapat dilakukan dengan model horizontal maupun vertikal. Yang pertama ada vertikal, menggunakan vertikal yang mana membandingkan satu pos dengan pos yang lain dalam satu laporan keuangan dan hanya meliputi satu periode laporan keuangan. Kemudian ada analisis horizontal yang mana untuk membandingkan suatu laporan keuangan untuk beberapa periode. Oke teman-teman, saya Ismail Azizah NIM 066 akan melanjutkan penjelasan materi dari para pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam laporan keuangan neraca. Adapun faktor yang pertama adalah adanya perolehan aktiva baru, dan yang kedua adalah adanya pengurangan aktiva seperti pelunasan dari utang piutang, dan yang ketiga adalah adanya perubahan dari bentuk aktiva dari aktiva tetap ke aktiva lancar, dan yang keempat adalah adanya perubahan yang diakibatkan oleh laba rugi, biasanya tercermin dari penghasilan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang kelima adalah adanya penambahan dan pengurangan modal seperti saham dan lain sebagainya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah hasil dari analisis laporan keuangan. Di sini bisa berbentuk dalam jumlah rupiah, kenaikan dalam jumlah rupiah, penurunan dalam jumlah rupiah, persentase ataupun rasio. Nah, di sini bisa kita lihat dalam tabel neraca perbandingan pada sisi aktiva lancar ada kas. Kas di sini terjadi kenaikan sebesar Rp100 atau sekitar 40%, di mana peningkatannya terjadi pada tahun 2016 sebesar 250 menjadi sekitar 350 pada tahun 2017. Selanjutnya adalah pada sisi aktiva tetap. Di sini pada sisi aktiva tetap juga terjadi peningkatan pada tanah sebesar Rp1.200 atau sekitar 40% dari tahun 2016 sebesar Rp3.000 menjadi sebesar Rp4.200 pada tahun 2017. Nah, hal ini disebabkan karena adanya pembelian tanah untuk keperluan perusahaan. Selanjutnya pada sisi kewajiban lancar. Pada sisi kewajiban lancar di sini contohnya adalah utang bank. Utang bank di sini menurun sebesar Rp300 atau sekitar 54,6% dari tahun 2016. Nah, pada tahun 2016 di sini kan sebelumnya adalah Rp550 menjadi sebesar Rp250 pada tahun 2017. Nah, hal ini biasanya dapat disebabkan karena adanya pelunasan terhadap hutang bank yang sudah jatuh tempo sebelumnya. Selanjutnya adalah pada sisi utang jangka panjang. Pada sisi utang jangka panjang, seperti pada utang bank 3 tahun, telah menurun sebesar Rp800 atau sekitar 29% dari tahun 2016 sebesar Rp2.750 menjadi sebesar Rp1.950 pada tahun 2017. Nah, hal ini disebabkan karena sebagian utang sudah lunas. Dan yang terakhir ada pada sisi ekuitas, di mana pada sisi ekuitas di sini bisa kita lihat pada modal setor di sini meningkat sebesar Rp500 atau sekitar 25% dari tahun 2016. Sebesar Rp2.000 menjadi sebesar Rp2.500 pada tahun 2017. Biasanya hal ini juga bisa disebabkan karena adanya tambahan modal dari penjualan saham. Oke teman-teman, selanjutnya adalah laporan laba rugi perbandingan. Sebenarnya sama seperti pada laporan neraca perbandingan sebelumnya.
Hanya saja di sini komponen laporan laba ruginya itu meliputi biaya operasi, laba kotor, penyusutan, biaya bunga, pajak, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat contohnya pada penjualan. Di situ penjualan meningkat sebesar Rp1.400.000 atau sekitar 16,5% dari tahun 2016, yakni sebesar 8.500.000 menjadi sebesar 9.900.000 pada tahun 2017. Nah, hal ini biasanya bisa disebabkan karena adanya penambahan barang yang dijual atau laku di pasaran. Oke, selanjutnya adalah analisis tren atau tendensi. Sebelumnya ini sudah dijelaskan oleh para pemateri sebelumnya, di mana menurut Kasmir menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, dalam analisis tren ini, data yang digunakan biasanya adalah 2-3 periode atau 2-3 tahun. Nah, jika melebihi dari 2 atau 3 periode, di sini kita menggunakan metode yaitu angka indeks. Nah, dengan menggunakan angka indeks tersebut, kita dapat mengetahui arah dari posisi keuangan, seperti apakah meningkat, menurun, atau bahkan tetap hasilnya seperti itu. Bisa kita lihat di layar contoh dari neraca perbandingan di PT Indonesia Tbk per 31 Desember mulai dari 2014 sampai 2017. Di sini adalah menggunakan periode 3 tahun, yakni 2015, 16, dan 17. Sebelumnya dalam analisis tren ini kita harus menentukan tahun dasar, di mana tahun dasarnya tersebut digunakan sebagai pembanding yang selanjutnya kita mencari angka indeksnya di situ. Untuk angka indeks dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera pada layar, yaitu angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar dikalikan 100%. Contohnya di neraca di atas itu adalah tahun dasarnya 2014. Di situ kasnya sebesar 100 dan kas pada tahun 2015 sebesar 140. Nah, itu bisa kita masukkan dalam rumus angka indeks sama dengan 140 dibagi dengan 100 dikali 100%. Totalnya adalah 140%. Bisa kita lihat di tren persentase pada tahun 2015. Di situ terlihat bahwa kas sebesar 140%. Begitu juga seterusnya untuk komponen-komponen di bawahnya, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya adalah analisis persentase per komponen. Nah, analisis laporan persentase per komponen ini bertujuan untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap pasiva. Bisa juga untuk mengetahui struktur permodalan serta untuk mengetahui komposisi biaya terhadap penjualan. Di sini bisa kita lihat dengan mempraktikkannya pada laporan keuangan per komponen yang diambil dari kedua laporan tersebut. Contohnya pada komponen piutang dengan total aktiva. Di situ kita bisa menggunakan rumus analisis persentase per komponen atau APP, formula yakni APP sama dengan piutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Di situ bisa kita lihat pada tahun 2014 yakni APP sama dengan 540 dibagi 3000 dikali 100%, di mana jumlahnya adalah 18%. Nah, artinya piutang tahun 2014 di sini berjumlah 18% dari total aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 total aktiva diinvestasikan ke piutang sebesar Rp0,18, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari kami mengenai analisis laporan keuangan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada yang belum jelas, bisa kita diskusikan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.